buat gue ya, gue sebenarnya males bahas tim peringkat 7 anjing. Gak menarik aja ya. Gimana 14? Gimana kali Yang zona champion aja deh ya. Iya, paling nggak kalau MU tuh bahasa MU dia masih berjuang gitu loh. Iya. Berjuang keluar dari degradasi kan. Kalau ini kan 7 menang enggak degradasi. Poin anjing udah degradasi. Untuk fokus City bahkan untuk menang aja di luar 2-0 ya. Agak kesusahan juga sebenarnya mah. Babak kedua gue ngeliatnya Leicester City yang sebagai tim besarnya. Leicester City sebagai tim besar. Babak keduanya. Karena memang dikasih ruang juga sama Pep kali ya. Iya. Secara Pep mencoba strategi. Pep tuh ke Arteta ya gue ngerti kenapa kalau kita mencoba nyambungin ya kenapa Arteta pada akhirnya punya mindset tolol yang kalau udah menang bertahan kayak gitu tuh ya mungkin dalam hati kecil Pep juga dia punya taktik ini dan akhirnya gue ngeliat kayak Manchester City akhirnya berhasil menang 2-0. Tapi ada fakta mengejutkan soal Jack Grealish yang belum juga mencetak gol selama 1 musim. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, batik Fernando, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obral semua happy, ada Kiki Sawi Macanan Dora Api, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Akhirnya Manchester City mampu menangkan pertandingan Liga Premier Inggris lagi melawan Leicester City. Setelah unggul dengan skor 2-0 melalui gol dari Erling Haaland dan juga Savinho. Haaland kembali mencetak gol dan Savinho kembali mencetak gol. Tren positif dimulai kali. Savinho kembali mencetak gol. Pernah dulu kan awal-awal. Dulu di Girona. Iya. Enggak di Girona anjing. Apakah tren City akan kembali lagi akan menjadi raja di Inggris? Kalau Pep sadar dengan situasinya ya tanpa alasan dia. Kemarin dia di babak kedua bermain pragmatis loh. Iya lagi. Nggak dengan egonya yang muter-muter di final third doang ya. Menurut gua kalau Pep berani nurunin egonya dengan merubah taktiknya sih untuk kondisi saat ini Man City bisa kembali. Bisa kembali menurut gua. Lu setuju tuh? Ya buat gua ya, gua sebenarnya males bahas tim peringkat 7 anjing. Gak menarik aja ya. gimana 14? Gimana kali Yang zona champion aja deh ya. Iya, paling nggak kalau MU tuh bahasa MU dia masih berjuang gitu loh. Iya. Berjuang keluar dari degradasi kan. Kalau ini kan 7 menang enggak degradasi. Poin anjing udah degradasi. Sedih banget. Gimana City? Ya City kemarin kembali menang lah setelah sekian 10 pertandingan ya. 1 kali menang doang ya. 13 pertandingan. 1 kali menang. 1 kali menang. Anjing. Nah itu maksud gua ya lumayan lah angin segar buat Haaland juga walaupun ya terbukti Haaland cuma bisa cetak gol lawan tim-tim kecil. Ya tim-tim promosi atau tim kecil ya. Tapi ya lumayan aja lah buat City musim ini. Buat City lu. Ya dengan kondisi kayak gini lu berharap apa gitu dengan kualitas Dia pemain kehilangan juga. siapa sih sebenarnya Rodri doang. dan beberapa back tengah sih sebenarnya. Cuma Baru kan datang maksudnya Ruben Dias siap, Ruben Dias ada. cedera kayak John Stones Ya. kemarin baru tambal sulam ya. balik lagi ya. Maksudnya Tapi overall di atas kertas sih kualitasnya nggak kalah ya. gue nggak sekehilangan itu gitu. Pep terlalu lebay aja maksudnya karena taktiknya nggak berjalan dia beralasan sebanyak Nyalain pemain. Ini dari pemilihan dia Matius Nunes saya ditaruh winger udah aneh buat gua. Maksudnya ada Grealish di situ, ada Doku. Iya. Kenapa harus Matius Nunes? Kenapa harus Matius Nunes ya? Tapi so far gue ngelihat yang jadi faktor berpengaruh pernah dibahas juga sama Nando. Ya itu tulang punggung poros utama tim Manchester City ini udah pada mulai menua gitu. Benar. Mulai dari Ederson, De Bruyne, Bernardo. Phil Foden yang hilang, balikin Gundogan. Maksud gue kayak langkah aneh aja gitu. Dirteknya payah. Dirteknya payah ya. Payah. Dia cuman
Ya mungkin emang belum periodenya lagi kali ya City belanja besar-besaran ya. Karena dia ada dakwaan 115 kasus. Itu yang jadi ganjelan. Kan Maret mulai berjalan lagi tuh. Iya, Maret mulai berjalan lagi. Tapi kalau ngelihat permainan kemarin tuh, lu ngelihatnya City is back Biasa atau- banget, biasa banget. Jujur Ya udah karena lawan tim kecil aja. ekspektasi kita City yang jauh nggak bisa dipungkiri ekspektasi City yang treble ya. Tapi ini sangat jauh. ini. Tapi ya ini untuk fokus City bahkan untuk menang aja di luar 2-0 ya. Agak kesusahan juga sebenarnya mah. Babak kedua gue ngeliatnya Leicester City yang sebagai tim besarnya. Leicester City sebagai tim besar. Gua babak keduanya. Karena memang dikasih ruang juga sama Pep kali ya. Iya. Secara Pep formasi mencoba dan strategi. Pep tuh Kak Arteta ya gue ngerti kenapa kalau kita sambung mencoba nyambungin ya kenapa Arteta pada akhirnya punya mindset tolol yang kalau udah menang bertahan kayak gitu tuh ya mungkin dalam hati kecil Pep juga dia punya taktik ini dan akhirnya gue ngeliat kayak anjing ini mah ada Arteta ini juga nih. Dua yang menang Premier League. Udah lu nggak akan kemana-mana lu. Anjing nih Raffi. Oh belum. Nanti tunggu ganti pelatih nih Arteta betul musim ini kan ganti baru juara. Pecat ganti Allegri. Mungkin ini Ganti Fonseca baru dipecat sama AC Milan. Iya ya udah. Ya kan baru Padahal dia nyerang banget loh semalam mainnya. Fonseca ya. Iya Milan. benar-benar. Cuman emang nggak tembus aja. Satu sama. Frustasi kali itu frustasi. Frustasi. Borussia Milan. Luar biasa pokoknya kalau ngelihat performa AC Milan yang gua kagum cuman sama ini sih. Tijani Reinders on fire. another goal, Berapa another berturut, match, berapa another gol goal. berapa match berturut-turut dia tuh golin. Dan tipikal golnya sama. Iya. Bola-bola dia tuh udah kelihatan banget tuh. Shooting dari jauh. Ya tipikal bola dia banget lah. Jangan dimakan Mas. Bingung gua taruh mana Ji. Oke, tapi ada juga yang menarik kan dari Manchester City kalau kita bahas. Badan Pusat Statistik Indonesia. Kalau ternyata Jack Grealish 1 tahun gak cetak gol. Terakhir cetak gol 30 Desember 2023. Enggak 30. 16 Desember ya? Anjing. 380 hari. Waktu yang sangat panjang untuk seorang winger. Lebih lama daripada harganya ya. Pemain termahal geng. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih. Gila. Oh, di bawahnya baru Declan Rice ya? Iya, Declan Rice kan? Iya. Dengan mahar segitu luar biasanya. Karena memang gue juga nggak ngelihat dia punya special ability gitu ya. Gue ngeliat lagi sebenarnya. Lu ngelihat? Waktu dia di Aston Villa ya menurut gua Enggak lah, Vi. nggak beda cara mainnya tuh beda banget. Dia kayaknya gara-gara taktik juga. Jadi dia- kasih taktik Kayak ini muter-muter di aja. final. Lu persis lu kayak ngeliat Bruno aja. Di tim iya gini gua jelasin ya, gua explain dulu. Ketika Bruno ada di tim dengan pemain mediocre seperti Manchester United, dia kelihatan we. Kalau taruh di Madrid, coba Bruno ke Madrid, ya elah. Yang main Dani Ceballos, Bruno di Portugal juga bagus ya Grealish juga waktu lagi dulu. Bruno zamannya Ole bagus karena kasih kebebasan. Iya itu sama seperti di Aston Villa. yang gue bilang kayak mungkin gara-gara taktik Pep yang lebih seneng muter-muter di final third. Pep bukan Grealish banget kan ya sebenarnya dia berani ngedobrak pertahanan lawan, ini dia selalu ngoper ke belakang lagi nyari opsi lagi ya. Tugas dia udah bukan menggendong tim lagi kalau sekarang ya. Jadi 380 hari ini lah Nyalurin bola aja ya, nyalurin bola. Lu gimana dong? Lihat lu setuju kalau Tapi berlebihan sih 380 hari kan menurut gue. lu nggak bingung juga kan sama statement lu? Tapi kebanyakan. Walaupun tuh nyalurin bola oke. Anjing. Harus di underline dia bukan starting tapi ya maksudnya. Tapi cukup sering dapat Bermainnya banyak tapi nggak jarang mulai dari awal tuh. dia lebih sering main daripada Anthony deh. Iya memang. Tapi musim ini emang nggak dapet starting dia. Iya kan kalau musim ini, sementara musim lalu gua rasa dia masih beberapa kali juga jadi starter dan dimulai. Gimana dong lihat salah strategi, salah gabung klub kah atau emang segini aja? Ya pertama betisnya kegedean. Gua nggak, emang gede banget. Gua betah banget gua nggak tahu di satu. Kakinya pendek. Tapi ya Grealish susah juga ya. Gimana ya Grealish tuh? Emang cemen aja sih menurut gua. Tuh bagus ini. Kualitasnya dibilang Bisa di Aston Villa. bagus, ya bagus. Tapi untuk superstar gitu enggak. Cuma
kayaknya memang bukan tipikal pemain yang Pep mau juga sih. Grealish. Makin kesini Malah gue ngeliat pengen lagi si Pep punya pemain kayak ya Grealish. dengan gini awal didatengin dengan harga segitu ya Pep mungkin punya ekspektasi nih, tapi ketika udah jalan 1-2 tahun nggak memenuhi ekspektasi Pep, ya kira digeser di Luntur DPR sendirinya. juga, iya gitu, nggak sesuai di kepala Pep mungkin ya. Jadi akhirnya digeser juga, datengin Savinho, Doku di situ ya kan. Menurut gue Pep merubah seleranya sih. Iya, gua aneh aja ngelihat Pep datengin Savinho, Doku tuh bukan dia banget, tapi ternyata dia datangkan. Artinya apa itu? Ya berarti itu mungkin ada keputusan Dirtek juga, atau mungkin Pep perlu pemain yang bisa jadi pembeda gitu dengan gaya mainnya. Perlu Begitu joker dua lah, skill. perlu joker gitu ya, perlu kartu jokernya lah. Tapi ya ternyata enggak, udah Pep lebih bagus bermain dengan apa yang dia percayai aja sebenarnya. Dengan krisis identitas di musim ini yang gonta-ganti pemain sering banget. Sering. Ya akhirnya dihukum dengan jomplang posisi jauh banget, dan jomplangnya tuh dropnya cepet gitu. Cepet banget ya. Dari yang tadinya ada di kompetisi juara tiba-tiba Sejauh ini gitu. Betul. Kalau di tim papan tengah gitu ya. Mental tim kecil kan emang balik lagi. Aslinya. Lagi ngomongin MU ini. Ngomongin siapa sih? City apa? MU kan tim besar yang lagi terseok-seok. City tim kecil yang kembali pada jati dirinya. Oh gitu ya. Oke boleh lah kalau dibilang kayak gitu. Tapi secara keseluruhan kalau gue bilang Jack Grealish bintang yang belum sempat bersinar tapi malah redup duluan, setuju nggak? Atau dia udah sempat bersinar? Menurut gue dia bintang dia di Championship. Anjir. Aston Villa. Ya menurut gue dia superstar di situ ya pada saat itu Championship bersama Aston Villa. Ya, Bisa dia main di pertandingan itu dia bisa mengubah keadaan lah. Terus satu musim ya di Premier League ya sama Aston di Aston Villa, Villa. menurut gua emang udah agak memudar tapi masih ada Jack Grealish yang berjiwa superstar. Tapi pas pindah udah menghilang kayak Selesai. siapa mendingan Anthony gua daripada Iya Grealish. sama lah, kalau Grealish tuh sama Anthony terlalu rendah, soalnya sama Ahmad Diallo tuh sama. Amat dia. Tapi ada potensi nggak Dok? Bangkit lagi Grealish. oh potensi masih ada kalau Pindah klub kali ya? Enggak sih menurut gua nggak ada potensi bangkit Nggak ada. Grealish. Emang udah limitnya segitu. Udah umur Kalau ke City lu? udah umur 29 juga kan, 28 29. ya tapi kalau mungkin kalau bounce back ke performa dia awal sih agak berat, tapi untuk bisa bermain baik masih sangat berpotensi. Tinggal masalah apakah kalau sama Pep udah enggak lah, udah Pep udah nggak percaya Berarti kayaknya. ganti klub ya? Entah ganti klub atau City nanti tunggu ganti pelatih aja. Pep juga kayaknya udah nggak Nggak lama lagi ya? karena emang dia ngomong sendiri kan, Dia perpanjang 1 tahun kan. setahun doang ya. Tapi menurut gua meledak palanya nih musim ini juga cabut dia. Terus latihnya gimana ke Kepal? Kan ganti pala. Oh ya udah. Oke, kalau gitu gimana menurut teman-teman performa Jack Grealish? Apakah cuman output golnya aja yang kendor, tapi ketika bermain dia memberikan enggak. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rentau.